Oke, kembali lagi di saham BTS. Jadi kita akan review market minggu ini nih. Jadi kita akan lihat apa saja saham-saham yang potensi di seminggu di belakang untuk ke 1 minggu ke depan ya, dan beberapa minggu ke depan. Nah, yang pertama kali ini kita akan bahas dulu market market IHSG bagaimana. Jadi view IHSG ini di 2 hari ke belakang itu sudah ada volume buying yang cukup masif ya. Jadi hari Kamis itu ada masuk kurang lebih 70 miliar, lalu kemarin itu udah masuk 413 miliar. Jadi overall seminggu ke belakang itu notabene akumulasi. Itu dari akumulasi itu dari tanggal 7 Januari sampai kemarin Jumat itu masih akumulasi. Nah, untuk composite sendiri itu Fibonacci-nya saat ini masih berada di atas poin 23,6, jadi tertahan di titik high-nya itu di 6.754. Nah, jadi masih di tengah-tengahnya ya. Di overall masih tertahan di situ karena beberapa kali masih belum bisa breakout ya untuk indeksnya sendiri. Nah, lalu berikutnya untuk chart dari Brave Trade Signal itu sendiri ya, power IHSG masih cukup oke. Ini bisa kita lihat volumenya hijau dengan fase sideways ya, sideways di rank 6.575 sampai 6.730 kurang lebih. Nah, itu IHSG masih cenderung sideways di fase tersebut ya. Itu untuk IHSG kita lihat. Nah, dengan volume PWAP-nya nih kita lihat cukup tebal juga di kisaran harga 6.000, di kisaran 6.500 ya. 6.800 sampai 6.672 ini cukup oke juga untuk indeksnya. Nah, untuk net buy selling asing atau foreign buy and sell itu asing cenderung akumulasi nih di beberapa hari ke belakang. Bisa kita lihat dari volume hijau di seminggu ke belakang ya. Ini 3 hari, 4 hari bahkan ini volumenya hijau. Ini menandakan asing cukup agresif juga masuk ke indeks kita, terutama kalau kita perhatikan itu masuk ke saham-saham big caps ya, yang saham-saham besar lah di indeks kita. Makanya kita lihat volumenya juga cukup besar di beberapa hari ke belakang market ya. Nih, jadi kalau kita perlihatkan saat net buy selling asingnya itu cukup besar, itu biasanya marketnya cukup oke lah untuk marketnya itu ya. Lalu berikutnya untuk chart dari Ichimoku Kinko Hyo-nya, ini bisa kita perhatikan kemarin sempat menyentuh awan hijaunya. Ini yang pertama hanya menyentuh atasnya saja, tapi akhirnya dia naik lagi lalu lanjut turun lagi masuk ke area awannya, tapi akhirnya kembali naik lagi ke area atas awannya. Jadi overall bisa dikatakan masih cukup solid juga untuk indeksnya ya. Itu untuk Fibonacci untuk Ichimoku dari indeksnya. Nah, berikutnya kita akan lihat kuadran sektoralnya ya. Kuadran sektoral dari IHSG ini bisa kita lihat yang ada beberapa yang cukup oke dan cukup menarik. Ada yang lagi di area sluggish, ada yang di area latent, ada yang sudah di area formos ya. Nah, itu dia. Jadi overall cukup menarik untuk beberapa, terutama kalau saya perlihatkan dari areanya ini masih ada potensi di teknologi, basic industri itu masih cukup oke nih areanya.
Nah, mungkin bisa perhatikan juga nih untuk rekan-rekan, ini untuk sektor health, ini masih cukup oke, baru mau ya, mungkin karena belum ada di sini nih yang sudah ada di area latent ini ada non-cycle ya, ini bisa kita perlihatkan, tapi kuadrannya kurang oke. Kuadrannya seperti ini. Nah, kita lanjut, sebetulnya sudah ada view-nya ya, jadi kita tinggal, nah ini dia, udah ada rangkumannya, jadi rekan-rekan tinggal bisa perhatikan aja. Yang pertama cukup menarik itu ada IDX Finance ya, ini secara cycle speed powernya juga masih oke, dia kuadrannya lagi di kuadran defensif. Nah, jadi rekan-rekan sudah bisa averaging up untuk finance. Lalu yang kedua, ini kan sudah cukup masuk defensif ya, tapi dia cycle-nya hijau, lalu speed-nya hijau, power-nya juga hijau. Kedua ada energi kita lihat averaging up juga, dia lagi di area kuadran defensif, tapi cycle-nya melemah ya. Lalu ada speed dan power-nya juga hijaunya hijau tidak pekat ya, seperti itu. Lalu berikutnya yang cukup menarik itu ada industrial. Nah, IDX industrial itu rekan-rekan bisa view nanti picks-nya saham-saham apa saja di sektor industrial ini masuk spekulasi buy. Cycle-nya masih merah, tapi speed-nya hijau muda, ini power-nya juga cukup tebal hijaunya. Nah, yang cukup menarik ini IDX Health, ini udah averaging up, ini cycle oke, lalu speed dan power-nya juga cukup oke. Itu ya untuk health. Nah, untuk infranya masih netral, jadi belum ada signal apapun di infrastrukturnya ya. Berikutnya ada non cycle nih, averaging up ya. Lalu berikutnya ini ada non cycle masih kurang ya, ini non cycle terakhir, sisanya masih cukup netral dan hold rata-rata untuk sektoralnya. Lalu berikutnya kita akan ke sektoral end of the day-nya, sektoral end of week-nya. Nah, untuk end of week-nya ini jadi selama 1 minggu ini sektor apa saja sih yang cukup masih menarik. Nah, kalau kita lihat yang posisi averaging up dan spekulasi buy dan buy ya yang kan kita view. Jadi yang pertama ini ada IDX Finance. Ini bisa kita perlihatkan di averaging up. Jadi rekan-rekan mungkin yang masih hold finance-nya itu boleh di hold, untuk nambah posisi juga boleh ya. Ini. Tapi cycle-nya dia melemah, speed-nya juga hijau muda, power-nya juga pink muda ya. Lalu ada energi averaging up juga, dia lagi di foremost kuadrannya. Jadi ini pink muda, lalu speednya hijau muda juga, speednya hijau juga. Berikutnya ini yang spekulasi buy, ini ada non cycle ya. Non cycle, ini cycle-nya hijau tapi speed dan powernya ini pink ya. Nah, di DX Techno ini buy. Jadi rekan-rekan bisa pick mungkin untuk minggu ini ya. Minggu ini itu bisa perhatikan techno dan non cycle untuk picks yang belum punya posisi entry ya. Silahkan bisa diperhatikan. Nah, untuk rangkuman tadi setelah kita bahas sektoralnya, nah kita akan bahas potensial end of the day-nya apa sih kemarin yang dari hari Jumat itu. Nah, ini dia potensial end of the day-nya. Jadi ada 6 ada 6 saham yang masuk potensial end of the day. Yang pertama ada Telkom di sektor infrastruktur, lalu ada PTBA sektor energi, lalu ada IRA di IDX Healthcare, lalu ada Bumi di energi, lalu ada Adikarya di infrastruktur, lalu ada Prim di health. Nah, jadi bisa kita perlihatkan ya, secara sektornya sebetulnya sudah mengerucut nih. Ada infrastruktur ada 2 emiten, lalu healthcare ada 2 emiten, lalu energinya ada 2 emiten. Jadi dari 6 emiten ini rata-rata menyumbangkan dari 3 sektoral 2 perusahaan dari sektoral tersebut. Nah,
Kita hanya bahas 5 saja karena ada satu Bumi tidak saya bahas ya, karena saya tidak terlalu cukup menarik perusahaan tersebut. Oke, kita akan bahas yang pertama. Oh ya, sorry, sebelum kita lanjut, kita akan lihat dulu potensial end of week-nya apa aja nih. Nah, untuk end of week-nya itu ada 6 perusahaan juga. Nah, yang pertama ada TPIA dari Basic Industry, lalu berikutnya ada TGRA dari infrastruktur, lalu ada PTBA. Nah, tadi PTBA keluar di end of the day-nya, lalu dia keluar juga di end of week-nya ya, jadi cukup menarik ini di indeks energi. Lalu ada PTSN, nah ini indeks teknonya ya, tadi kan ada keluar kan di end of week-nya teknologi. Lalu ini ada MARK dari industrialnya, lalu ada MDLN nih, properti ini cukup menarik, beda sendiri dia MDLN, karena tadi kita bahas kuadran dari sektoralnya, properti tidak masuk bahkan ya. Oke, itu dia. Nah, setelah tadi saya bacakan listnya, nah ini kita akan rincikan nih saham-saham yang akan kita bahas. Yang pertama itu kita akan bahas di potensial end of the day-nya. Jadi yang pertama itu Telkom. Nah, Telkom di 2 hari belakang ini ada volume akumulasi ya. Volume akumulasi atau bandarmologi. Hari Kamis itu ada kurang lebih 24,9 miliar. Lalu kemarin hari Jumat itu masuk 50,5 miliar ya. Itu di Telkom. Nah, di hari-hari sebelumnya ini ada keluar 105 miliar, lalu ada 800 juta miliar, tapi hari Senin nih. Kalau hari Senin itu ada masuk 47 miliar kurang lebih. Nah, jadi overall fasenya saat ini lagi akumulasi, itu akumulasinya mulai tanggal 7 Januari ya. Itu fase akumulasinya. Nah, untuk Telkom sendiri, jika kita buka chart modified dari BTS ya, Brief Trade System, jadi saat ini cukup menarik juga. Kalau kita perlihatkan beberapa kali, mungkin ini yang pertama muncul sinyal buy-nya. Nah, tapi akhirnya ini disuruh sell, tapi akhirnya tidak kena stop loss-nya, akhirnya masih bertahan. Nah, ini masuk spekulasi buy berikutnya lagi. Jadi overall cukup menarik juga untuk Telkomnya. Ini sebelumnya lihat keluar signal buy, akhirnya naik juga. Nah, ini spekulasi sell-nya dari yang sini. Tapi besoknya akhirnya buy lagi, keluar signal sell. Nah, tapi di sini masuk signal oke juga keluar ya. Untuk powernya kita perlihatkan cukup menarik juga, jadi oke, cukup solid lah untuk Telkom ini sendiri. Nah, untuk Fibonacci-nya saat ini Telkom sedang di area 23,6. Beberapa kali mencoba sideways ya, di rank kurang lebih 4040 sampai 4170 untuk Telkomnya. Jadi dengan resisten di 4250 masih selalu bertahan di titik ini, belum bisa nembus titik 4250-nya. Jadi overall kalau selama bisa kita cek stop loss-nya itu kurang lebih di 4030. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya rekan-rekan saat ini sudah punya posisi Telkom, jika dia tutup di bawah 4030, jika tutup ya itu saran saya boleh pasang stop loss-nya di sini seperti itu. Itu ya. Telkomnya. Nah, lalu berikutnya untuk patternnya belum cukup menarik, belum terbentuk. Nah, ini untuk Ichimoku-nya masih solid bertahan di atas awan kumonya. Nah, jadi kita perlihatkan masih cukup menarik juga dengan rank tadi sama di kisaran 4100 di awan area kumonya, sampai ini saat ini high-nya di 4170 sampai 4250 untuk Telkom. Nah, lalu berikutnya setelah kita bahas Telkom, saham kedua itu PTBA. Nah, PTBA tadi masuk kita yang pertama kita itu akumulasinya, jadi bandarmologi di seminggu ke belakang betul ini PTBA ada volume selling yang cukup biasa. Wah, ini kok masuk signal ya. Nah, itu dia. Jadi
kita melihat ada volume buying yang cukup masif. Nah, yang pertama itu di 3 hari yang lalu, ini ada 8,2 miliar. Lalu hari berikutnya ini keluar 900 juta, tapi hari Jumat kemarin itu ada masuk 4,1 miliar. Jadi overall cukup besar juga volume buyingnya, makanya kenapa masuk signal, kalau saya perhatikan pun ini ada cukup buyingnya besar lah. Pasca distribusi itu dari 17 Desember ya. Jadi dari 17 Desember sampai di sini itu masih ada seller. Nah, tapi begitu keluar kemarin 3 hari volume cukup besar ya, akhirnya muncul masuk potensial end of the day-nya. Nah, lalu kita perlihatkan dari chartnya sendiri. Nah, ini dia chartnya. Untuk PTBA itu cenderung sedang sideways di rank kurang lebih 2580 sampai 2790 ya. 2830. Di rank ini juga PTBA beberapa kali ada signal buy lalu muncul signal sell, tapi akhirnya ada signal spekulasi buy lagi, ada buy lagi, diajak lagi signal sell. Nah, jadi overall dengan PWAP-nya lihat ketebalan juga masih di rank kisaran tadi ya, 2660 sampai 2800. Jadi overall cukup oke juga untuk PTBA ini. Jika rekan-rekan view minggu depan lah. Untuk powernya juga masih cukup oke, dia memang hijaunya masih hijau muda, belum hijau pekat ya. Jadi nah, bisa diperhatikan volume juga udah ada. Ini ada volume cukup masif masuk di PTBA yang tadi kan kita lihat ya, di PTBA-nya. Nah, ini 2 hari yang lalu sama kemarin tuh ada masuk cukup besar. Lalu berikutnya untuk Fibonacci-nya. Nah, Fibonacci-nya sendiri ini kalau rekan-rekan bisa perhatikan ya, ini saya pakai sensitivity 10 ya Fibonacci-nya. Jadi dengan titik nolnya itu di 2230, titik tertingginya itu di 3000. Nah, saat ini PTBA itu sedang di atas area 38,2 ya. Sebelumnya kalau kita perlihatkan kenapa saya pakai sensitivity 10, dia cukup nurut juga di area Fibonacci 61,8, akhirnya dia technical rebound naik juga. Nah, di area 38 yang cukup oke juga, akhirnya dia naik juga. Jadi overall kalau misalnya rekan-rekan belum punya posisi ini, boleh silahkan nih diperhatikan dengan rank kisaran 2700. Oh bentar, untuk ranknya, nah ini dia tadi. Untuk ranknya mungkin yang belum punya posisi PTBA ini pasang stop lossnya di 2670. Lalu untuk entry-nya boleh perhatikan nanti Senin untuk PTBA-nya. Stop loss-nya 2670 ya. Nah, ada resisten lagi nih di 23,6 atau di 2820 ya untuk PTBA-nya. Nah, lalu untuk pattern sendiri ini kalau kita perlihatkan, ini ada pattern yang cukup oke. Ini pattern ascending triangle. Jadi dia bilateral chart pattern ya, bisa ke atas atau bisa ke bawah. Jadi selama polanya ini masih cukup menarik atau dia break nih di atas ini lalu dia pullback dulu nanti baru naik lagi, ini cukup oke patternnya ya untuk PTBA. Lalu berikutnya, nah untuk area demand and supply-nya sendiri untuk PTBA itu saat ini sedang di area middle ya, jadi pertengahan, tidak jauh dengan demand-nya, tidak jauh dengan supply juga, tapi cenderung lebih dekat ke area supply-nya ya. Jadi overall agak hati-hati nih. Mungkin kalau misalkan mau tunggu breakout boleh, silahkan kalau rekan-rekan strateginya breakout ya untuk PTBA. Nah, untuk Ichimoku-nya, nah ini dia yang menarik. Ini kalau rekan-rekan perhatikan ya, dia cukup menurut juga dengan indikator ini ya. Saya sangat beberapa kali ini justru memperdalam indikator Ichimoku ini ya. Saya pelajari bagaimana dia ternyata betul-betul oke dan betul-betul bagus juga. Ini kita lihat di area bawah atau low awan hijaunya, akhirnya dia
balik lagi nyentuh ke area atas awannya, dia koreksi lagi, nyentuh area awan bawah tapi dia naik lagi. Nah, sampai akhirnya saat ini lihat dia sudah di atas area awan hijaunya lagi, dan ini bisa kita tunggu nih dia antara breakout 2800 menuju ke sky berikutnya, atau ya dia koreksi ke bawah ya. Lalu berikutnya saham yang ketiga, ini sudah ya PTBA-nya, Cimoku-nya sudah. Nah, berikutnya saham yang ketiga itu ada IRA. Jadi di healthcare ini ada IRA tadi. IRA ini seminggu ini, nah ini masuknya volumenya kecil-kecil ya, tidak terlalu besar. Jadi kalau volume besar itu dia rapi. Jadi misalkan hari ini kemarin itu 1,8. Nah, lalu hari ini masuknya 2,8. Nah, lalu besok masuknya 3 atau 4. Itu rapi, itu tuh bagus tuh. Saat ini tapi operannya udah hijau semua, ini juga cukup oke. Ini dia IRA sendiri pastinya akumulasi dari 6 Januari ya. 6 Januari 2022 dengan kondisi chartnya seperti ini ya. Nah, ini IRA-nya. Kita lihat ini kemarin signal buy dari BTS botnya, ini di sekitar 1620, akhirnya naik. Ini stop lossnya atau pasang sellnya di sekitar sini, disuruh sell. Stop lossnya belum kena, ini area stop loss nih hijau, titik-titik magentanya belum. Nah, kenanya di sini. Nah, setelah kena ini muncul signal spekulasi buy lagi. Bisa dikatakan ini saat ini tuh masuk spekulasi buy lagi untuk IRA-nya ya. Powernya juga hijaunya hijau belum kuat ya, jadi overall cukup bisa diperhatikan juga untuk IRA-nya. Nah, untuk Fibonacci-nya IRA sendiri ini saat ini lagi kepentok nih, bisa rekan-rekan perhatikan ya, lagi di area 23,6. Kemarin koreksi turun ke area 50 tapi akhirnya technical rebound ya, naik lagi ke area 23,6, akhirnya turun lagi. Nah, lalu berikutnya untuk pattern sendiri atau untuk trendline-nya, untuk IRA sendiri cukup menarik nih. Dia areanya masih cukup menarik dengan area di kisaran support trendline-nya di 1960 dengan resistennya di 2330. Nah, kalau kita lihat tadi titik Fibonacci-nya nih tepat sekali kan, dekat dengan 2240-nya tadi. 2240 ini 2330 ya. Jadi overall cukup resistennya ada di area sana untuk IRA-nya. Nah, lalu berikutnya untuk supply and demand-nya, ini kalau kita perlihatkan juga sudah dekat ke area supply-nya ya untuk IRA-nya, jadi agak hati-hati. Nah, ini bisa kita perlihatkan ya. Jadi mungkin kalau misalnya mau boleh nunggu dulu koreksi mungkin, tapi kalau koreksi justru bahaya nih, dia akan bentuk pattern head and shoulders bahkan. Ini shoulder, ini headnya, ini shouldernya nanti. Tapi ya kita tinggal lihat antara dia breakout atau tidak kan. Nah, untuk awan kumunya sendiri IRA memang lihat kalau rekan-rekan perhatikan rank panjangnya ini masih sideways ya, 1600 sampai 2000 sideways-nya. Jadi ini udah deket antara 2200. Ini antara dia mau breakout atau dia akan ada koreksi lagi untuk IRA-nya. Makanya tadi untuk IRA sendiri itu rekan-rekan bisa perhatikan stop loss-nya di 1945. Ini untuk stop loss-nya ya. Itu. Nah, lalu berikutnya saham berikutnya itu adalah Adikarya. Adikarya dari infrastruktur ya. Jadi seminggu ke belakang sebetulnya volume bandarmologinya tidak terlalu menarik, istilahnya ya seolah ini ada masuk 440 juta, lalu besoknya masuk 208 juta, tapi esoknya atau satu hari yang lalu ini ada keluar 150 juta, lalu ada keluar 50 juta bahkan Jumat kemarin. Jadi bisa dikatakan fasenya masih distribusi dari 13 Desember 2021 ya.
Nah, untuk kondisi chartnya, nah ini dia. Jadi kalau kita perlihatkan kondisi chartnya saat ini sedang di kuadran Latten ya untuk adikarya. Nah, ini beberapa kali muncul spekulasi buy ya. Ini spekulasi buy, spekulasi buy, spekulasi buy, spekulasi buy. Nah, sebelumnya bisa kita perlihatkan ya, ini gagal. Ini buy, disuruh sell di sini. Ini buy, ini besoknya langsung kena stop loss nih. Suruh sell langsung. Dan ini garis magentanya kena stop loss kan. Akhirnya turun nih, suruh buy lagi. Akhirnya satu hari naik, tapi besoknya beberapa hari berikutnya disuruh sell dan akhirnya kena stop loss lagi. Ini kena stop loss. Nah, ini beberapa kali spekulasi buy-nya muncul. Nah, kalau misalnya mau boleh perhatikan ya untuk adikaryanya. Dengan stop loss di 880 untuk adikaryanya. Itu ya untuk adikarya. Lalu berikutnya untuk titik Fibonacci-nya, nah ini cukup menarik juga. Saat ini adikarya dengan titik terendahnya saya ambil titik terendahnya Fibonacci di 825 ya, naiknya di 1220. Saat ini lagi tertahan di area 78,6 titik Fibonacci-nya. Jadi overall cukup menarik juga karena di titik atau di area ini dia sudah cukup lama nih sideways-nya di area ini. Jadi overall bisa diperhatikan lah. Stop loss-nya 880 ya tadi kalau kita perhatikan. Nah, 880. Jadi kurang lebih ini di bawah sini 880. Itu untuk adikarya Fibonacci-nya. Lalu berikutnya, nah ini untuk pattern-nya. Ini untuk pattern, ada pattern falling wedge ya. Ya, ada falling wedge ya. Nah, yap. Ini ada falling wedge. Ini bisa naik, bisa turun juga fasenya. Tapi kalau ini penentuannya nanti antara dia breakout. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau nunggu breakoutnya, boleh breakoutnya di sini 975. Area Fibo 61,8 nya atau golden ratio-nya. Jadi di titik ini kalau ternyata dia ada breakout sini, ya itu boleh silahkan di fix tadinya. 975 pas di resistennya nih. Chart modified by BTS-nya di 975, Fibonacci-nya pun sama 975 golden ratio. Ya. Berikutnya kan 975 kurang lebih di sini. Nah, untuk demand and supply-nya sendiri untuk ADI saat ini cenderung cukup oke juga. Area demand-nya itu kurang lebih di kisaran harga 800. Ini area supply-nya masih cukup banyak ya. Di 975, 1000, 1040 dan seterusnya ya. Jadi overall bisa diperhatikan juga untuk ADI-nya. Nah, ini untuk Ichimoku Q-nya dia masih belum ada yang menarik karena masih di bawah awan ya. Jadi overall bisa dikatakan untuk short term-nya ini bisa dikatakan masih downtrend ya. Bisa kita lihat ya, karena belum ada perawanan, belum di atas awan Kumo dia. Itu untuk emiten keempatnya. Untuk emiten berikutnya itu ada Prim. Ada Prim. Nah, Prim masuk IDX Health ya, healthcare. Nah, ini seminggu ke belakang memang volumenya kecil, bahkan akumulasi dengan nilai yang kecil lah bisa dikatakan ya. Akumulasi dari 6 Januari 2022, sisanya ya ini merah kecil karena sahamnya tidak terlalu ini ya, aktif juga, tidak terlalu liquid lah. Cukup liquid kalau kita perhatikan. Nah, ini dia. Ini chartnya sendiri. Jadi ini ada masuk spekulasi buy dengan stop loss di 374 untuk primnya ya. Ini bisa diperhatikan boleh itu. Nah, powernya tapi dia lagi di kuadran sulagis, powernya juga udah cukup ada penguatan. Jadi kalau misalkan mau silahkan perhatikan nih primnya. Fibonacci-nya, nah ini dia yang menariknya ini. Saya memang ada perhatikan ini dia lagi ada di golden ratio Fibonacci ya.
dia sudah di atas Fibo 61,8 ya, dan titik nolnya kita pakai di 306 305 306 betul, titik tertingginya di 555 ya. Jadi overall golden ratio ini cukup menarik juga nih untuk PRIM. Lalu berikutnya, nah untuk demand dan supply-nya saat ini dia lagi ada di area dekat dengan demand-nya, jadi overall cukup menarik juga. Nah ini dia ya untuk PRIM-nya. Jadi kalau misalnya mau silahkan diperhatikan PRIM-nya untuk minggu depan, cukup menarik kalau kita lihat chartnya. Nah untuk Ichimoku-nya sendiri kalau kita perhatikan dia sudah ada di atas awannya ya nih. Jadi cukup oke, kisaran 467 berikutnya atau resistennya. Nah, itu untuk PRIM-nya. Lalu berikutnya setelah tadi end of the day-nya kita bahas, kita akan bahas end of week-nya ya. Jadi yang saham pertama itu ada TPIA. Nah, TPIA sudah akumulasi kurang lebih dari 30 Desember. Jadi kalau kita perhatikan cukup oke juga dan disiplin juga akumulasinya. Ya, nah ini untuk chartnya. TPIA saat ini sedang di area yang cukup sideways ya. Rank supportnya di 6850. Dengan resisten di kisaran 7.375. Jadi sebelumnya sempat ke 7.725 tapi akhirnya tidak kuat, koreksi lagi. Nah ini percobaan berikutnya. Ini ada spekulasi buy, lalu ada buy, akhirnya ajak sell di sini. Ini nggak kena stop lossnya, hanya tersentuh. Akhirnya ada spekulasi buy lagi, ada buy lagi. Nah ini kemarin ada signal sell hari Kamis, tapi akhirnya kemarin Jumat ada volume cukup oke juga di TPIA. Jadi cukup menarik juga untuk TPIA ini. Stop lossnya di 7125 ya. Jadi kalau tutup di bawah ini bisa stop loss dulu. Untuk Fibonacci-nya sendiri kita pakai terendahnya di 6.800 ya Fibonacci-nya. Titik nolnya, titik 100-nya di 7.625. Saat ini TPIA itu lagi di area 38,2-nya. Jadi overall beberapa kali tertahan di situ, jadi cukup bisa diperhatikan. Ini sebetulnya pastinya terlalu dekat nih, titik tertingginya harusnya di sini bisa. Tapi untuk nanti mungkin bisa kita ubah kalau ternyata TPIA muncul lagi signalnya ya minggu depan. Karena sebelumnya di akhir tanggal 19 Desember saya ada bikin video juga, tapi ini TPIA muncul juga. Nah untuk patternnya sendiri, untuk chart patternnya ini cukup solid juga ya. Titik terendahnya di kisaran 6740 channelnya, ini tertingginya kalau kita ngikutin kisaran 8 ribuan. Semoga kesana lah untuk TPIA-nya. Nah untuk supply and demand-nya saat ini TPIA-nya cenderung lebih dekat ke demand-nya ya. Jadi rekan-rekan justru bisa perhatikan nih saham-saham yang belum naik tinggi seperti ini. Ya, ini 6.800 tadi low-nya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mau perhatikan angka stop loss-nya tadi di 7120. Kalau rekan-rekan mau ambil posisi TPIA-nya ya. Nah, untuk awan kumonya atau misalkan rekan-rekan mau nunggu breakout, nah itu bisa 7275 berikutnya di kisaran situ ya. Kalau dia udah bertahan di atas itu, nah itu bisa diperhatikan untuk TPIA-nya. Itu saham pertama dari end of week-nya. Lalu saham berikutnya ada TGRA. Nah ini dia TGRA. Seminggu ke belakang memang volume net burst-nya tidak terlalu besar, bandar volume-nya tidak terlalu besar. Jadi fasenya pun masih fase distribusi ya, tapi mungkin di hari Jumat
ada masuk 121 juta, lalu hari Kamisnya ada masuk 32 juta. Itu, dan ada beberapa tanda juga yang bisa mengatakan ini kenapa sih masuk list. Nah, ini kalau kita buka chartnya ya, yang bisa kita perlihatkan kemarin sempat nyentuh 75 TGRA-nya. Ini muncul beberapa kali, ini spekulasi buy. Pertama averaging up. Nah, jadi ini bisa perhatikan berapa kali dia cukup solid juga di kisaran 80 ya. Stop loss jika turun di bawah, jika tutup di bawah 83 itu stop loss dulu, silahkan. Dengan resistennya ada di 101, 101, 104 dan 106. Stop lossnya itu sendiri tadi ada di 83, supportnya ada di 81 dan 75. Itu untuk TGRA-nya. Untuk Fibonacci-nya sendiri, nah saat ini TGRA sedang ada di area 61,8 ya Fibonacci. Jadi bisa dikatakan sedang di golden ratio-nya ya. Kita tinggal fix saja nih, kalau ada ternyata dekat-dekat tadi angka stop loss, boleh entry mungkin untuk TGRA-nya. Itu ya. Titik tertingginya Fibonacci-nya saya pakai 104 tadi. Low-nya di 71. Untuk TGRA ya. Lalu berikutnya, nah ini dia, ini patternnya yang menarik. Patternnya itu symmetrical triangle. Jadi symmetrical triangle, dia naik. Nah sebetulnya perlu ada pullback untuk konfirmasi. Jadi bisa kalau udah naik, entah di sini sudah dikatakan pullbacknya, ini kan dia naik langsung koreksi, entah dari sini akan ada naik lagi ke sini kah? Nah itu yang kita belum tahu. Jadi polanya udah konfirmasi symmetrical triangle, jadi cukup oke. Nah untuk demand and supply-nya sendiri saat ini sudah dekat di area supply-nya ya. Jadi rekan-rekan bisa perhatikan, mungkin kalau ada koreksian boleh di-view lah TGRA-nya. Untuk Ichimoku-nya sendiri, nah dia lagi bertahan di area atas awan hijau, awan orange ya. Jadi kalau bertahan terus di atas awan orange ini harusnya bagus. Ini kalau kita lihat juga gupi lainnya ini cukup oke. Sudah bikin area abu-abunya ke atas ya. Itu untuk TGRA-nya. Lalu berikutnya saham yang ketiga dari end of week itu ada PTSN. Nah karena tadi sektor teknologi muncul, ternyata ini ada PTSN dari DX Techno. Jadi seminggu ke belakang ini saham ini itu diakumulasi oleh Bandarmologi, walaupun memang tidak besar tapi cukup disiplin juga. Akumulasi dari tanggal 30 Desember 2021 ya, dengan ringnya memang tidak terlalu besar, 1 juta, 179 juta, lalu 26 juta, jadi kecil lah bisa dikatakan. Nah ini untuk chartnya. Untuk chartnya sendiri kemarin sempat turun ke area 216 ya. Dari sini spekulasi buy muncul 2 kali, akhirnya naik. Nah tapi akhirnya tertahan di resistennya ya, di 272, lalu ada 274 dan ada 276 resistennya untuk PTSN-nya. Nah untuk area Fibonacci-nya sendiri, ini PTSN saat ini lagi di area 23,6. Jadi saya rasa ini cukup menarik juga untuk diperhatikan PTSN-nya. Jadi kemarin sempat, nah ini kalau kita perhatikan dia kepentok di area 272 atau di area golden ratio-nya 61,8, belum bisa tertembus. Jadi karena dia koreksi lagi, volumenya juga tidak terlalu besar ya, bahkan cenderung sepi dari sebelumnya. Tuh. Lalu berikutnya ini untuk ini tidak terlalu menarik patternnya karena belum terbentuk. Nah untuk supply and demand sendiri saat ini cenderung sudah dekat di area demand-nya ya, jadi overall cukup menarik untuk diperhatikan. PTSN nih silahkan.
Nah, untuk Ichimoku-nya masih belum cukup oke. Jadi kalau misalnya mau boleh nanti nunggu di kisaran 244 sampai 260 nih. Dia break di atas awan kumonya. Itu untuk PTSN. Lalu saham berikutnya, saham keempat itu MAK. Nah, ini MAK MARK ya. Seminggu belakang nih ada akumulasi dari bandarmologinya ya. Pasti akumulasinya naik. Pastinya pasti akumulasi dari tanggal 3 Januari 2022. Ini bisa kita lihat chartnya. Nah, kemarin ada signal buy, akhirnya sahamnya naik, signal buy naik dengan resisten di 1280 untuk MAK-nya. Stop loss di kisaran 1130 untuk MAK-nya bisa diperhatikan ya. Ini powernya juga cukup oke, jadi kalau misalnya mau silahkan di koleksi. Dengan PWAP-nya juga udah cukup oke nih. Jadi awan abu-abunya juga volume kurang lebih di kisaran 1080 sampai 1100. Cukup tebal juga. Tapi di kisaran harga saat ini pun di 1150 sampai 1200 ini cukup tebal juga pembeliannya. Nah, untuk Fibonacci-nya sendiri MAK ini saat ini lagi di atas 23,6 ya. Jangan lihat volumenya cukup masif juga. Dia overall cukup menarik nih. Berikutnya di 1280, rekan-rekan kalau misalkan tertarik dan suka sekali dengan saham-saham berikutnya silahkan bisa diperhatikan. Ini sebelumnya tidak sentuh ya 1280. Nah, ini kan percobaan pertama 1250 kesentuh 1280. Tapi akhirnya nah ini tersentuh kan 1265. Jadi kalau misalnya mau tuh bisa perhatikan maknya breakout atau tidaknya. Ini kurang oke. Nah, ini dia untuk demand supply-nya. Saat ini lagi di area supply-nya. Jadi antara dia mau breakout atau dia koreksi dulu. Nah, tapi ini lihat ada volume green mau naik, jadi overall cukup oke juga nih untuk MAK-nya. Makanya masuk end of week-nya ya MAK-nya. Untuk Ichimoku-nya ini sudah jelas sekali ada di atas awan kumo kalau seperti ini. Jadi selama masih di atas awan kumo itu masih uptrend, cukup oke untuk diperhatikan. Nah, itu saham keempat. Saham kelimanya, oh udah habis ternyata. Oke, itu mungkin pembahasan saham-saham potensi dari break trade signalnya ya. Jadi perhatikan untuk IHSG sendiri sebetulnya volumenya ada dari asingnya cukup oke juga, apalagi Januari Effect juga kan banyak katalis biasanya awal-awal tahun itu cukup oke. Ya, kita tinggal tunggu saja. Kalau misalnya rekan-rekan tertarik ya cari saja saham-saham yang biasanya kena dengan Januari Effect lah. Itu mungkin ya record, jadi saya akan stop dulu. Oke, yang mau nanya mungkin boleh silakan.